tes potensi skolastik, prediksi tentang pengetahuan kuantitatif. Kemarin kita sudah bahas soalnya nomor 1 sampai nomor 10 ya. Ada beberapa yang perlu dibahas ulang, yaitu nomor 3 ya. Nomor 3 saya coba bahas ulang. Pertanyaan nomor 3, apakah bilangan positif A dan B bilangan bulat? Kemudian pernyataannya A per B bilangan bulat. Yang kedua, A kali B bilangan bulat. Oke, option jawabannya pernyataan satu saja cukup untuk menjawab pertanyaan. Oke, untuk bisa mengatakan option A benar atau tidak, maka pernyataan dan pertanyaan kita ubah urutannya ya. Jadi pernyataan 1, A per B adalah bilangan bulat, maka langsung kita lanjutkan dengan pertanyaan, apakah A dan B adalah bilangan bulat? Oke, kita lihat kemungkinannya A per B adalah bilangan bulat. Kemungkinan yang pertama ya, kondisi pertama. Untuk kondisi pertama bisa, jawabannya kalau hubungannya bisa ya. Bisa ya. Kenapa bisa ya? Karena kalau kita ambil A sama dengan 4 dan B sama dengan 2, berarti kan dua-duanya bulat. Maka saya tuliskan A per B berarti 4 bagi 2 sama dengan 2 ya, 2 akan bilangan bulat. Tapi bisa juga tidak. Kenapa bisa tidak? Saya ambil saja A sama dengan 4 dan B sama dengan setengah. Ya, A-nya bilangan bulat, B-nya bilangan pecahan, bukan bilangan bulat. Nah, kalau dibagi A bagi B berarti 4 bagi setengah sama dengan 8. Hasilnya bulat. Jadi, kalau hubungan antara pernyataan terhadap pertanyaan, bisa jawabannya ya, bisa jawabannya tidak. Berarti tidak cukup ya, satu saja tidak cukup. Oke, kalau untuk yang kedua. Yang kedua, A kali B bilangan bulat. Maka, apakah A dan B bilangan bulat? Kalau dia dikalikan bilangan bulat, apakah mereka adalah bilangan bulat? Oke, kita lihat. Saya kalikan A kali B, 4 kali 2 ya. Untuk nomor 2 ini A kali B 4 kali 8, 4 kali 2, 8 bulat. Oke, karena dua-duanya bulat. Coba kalau kalikan yang ini, A-nya bulat 4, B-nya pecahan setengah. 4 kali setengah 2 bilangan bulat. Tetapi B-nya tidak bilangan bulat ya. B tidak bilangan bulat. Berarti untuk kondisi kedua pun jawabannya bisa ya, bisa tidak. Sehingga pernyataan 2 pun tidak cukup untuk menjawab pertanyaan. Pernyataan 1 tidak cukup. Nah, dua-duanya cukup nggak? Dua-duanya pun kalau saya bilang A kali B, A per B sama dengan bilangan bulat, A kali B sama dengan bilangan bulat, kita pakai permisalan yang ini. A per B 4 kali setengah 8 ya. A kali B 4 kali setengah 2. Ini pun juga bulat. Tapi A-nya bulat, B-nya setengah pecahan. Jadi artinya tidak bulat. Jadi 1 dan 2 pun tidak cukup. Sehingga opsi pilihan kita adalah 1 cukup salah, 2 cukup salah. 2 pernyataan cukup salah ya. 1 saya cukup salah. Pernyataan 1 dan pernyataan 2 tidak cukup menjawab pernyataan ya. Jadi jawabannya adalah E, itu nomor 3. Saya lanjutkan ke nomor selanjutnya. Nomor 8 ya. Ini nomor 8.
pendapatan sebuah perusahaan meningkat 15% setiap triwulan ya, triwulan terakhir. Jika pendapatan terus meningkat dengan laju yang sama dengan triwulan saat ini, berapa persen pendapatan meningkat dari awal triwulan terakhir hingga awal akhir triwulan pertama ya, saat ini. Berarti dalam soal ini dia menyebutkan ada 2 triwulan, yaitu triwulan terakhir. Anggap triwulan pertama ini triwulan terakhir ya, T1, kemudian ini triwulan saat ini T2. Oke. Nah, berapa persen pendapatan meningkat? Oke, setiap triwulan meningkat 15%. Berarti misalkan dari sini kondisinya misalnya 100 meningkat 15%. Berarti ini menjadi 115. Nah, kemudian dari sini kemari meningkat lagi 15%. Berarti ini 15%. Tapi 15% bukan dari 100, 15% dari 115. Berapa ini? Saya hitung kalkulator ya, pakai kalkulator. 15% atau 0,15 kali 115. 17,25 tambahkan dengan 115, berarti 132,25 ya. Jadi di sini dia 132,25. Nah, berapa persen pendapatan meningkat dari awal triwulan ya? Berarti ini 100 menjadi 132. Ini peningkatannya 32,25% ya. Jadi kalau dari opsi jawaban di sini yang mendekati adalah D ya. Mendekati 32,25, ini 32,5. Oke, jawabannya adalah D. Untuk nomor 9, pada gambar berikut, berapakah besar sudut W? Oke. Pernyataan pertama, X tambah Z sama dengan 75, Y sama dengan 135. Pernyataan 1 cukup menjawab pertanyaan ini, sama seperti soal nomor 3 tadi. Maka kita lihat korelasinya, kebalikin lagi ya. Kita pernyataan dulu, X tambah Z sama dengan 75, Y sama dengan 135. Oke. Kita lihat gambarnya, ini adalah sebuah segi 4. Nah, pernyataan pertama X tambah Z 75, Y sama dengan 135. Berapakah W? Oke, kita lihat kalau segi 4, maka jumlah sudut-sudutnya adalah 360 derajat, yaitu X tambah W tambah Z tambah Y-nya kan di sini, harusnya yang ini ya, di sini. Maka 360 kurang Y itu kalau jumlahkan sama dengan 360. Oke, ini saya coret. X tambah Y diketahui, tambah Z dikasih tahu, Y-nya dikasih tahu. Apakah bisa kita menjawab soal untuk sudut W? Tentu bisa, ya, bisa. Jadi bisa. Jadi pernyataan 1 dan pernyataan 2 cukup untuk menjawab pertanyaan ini. Ya, pernyataan ini bisa dijawab dengan pernyataan 1 dan pernyataan 2. Oke. Maka saya bisa hitung nih, W sama dengan, kan ini X tambah Z-nya tadi 75, ini Y-nya 135, berarti 135 dikurang 75. Saya bisa jawab W-nya sama dengan 60 derajat. Oke, ya. Jadi pernyataan 1 dan pernyataan 2 cukup untuk menjawab. Oke. Tapi satu pernyataan saja tidak cukup ya, karena Y-nya belum diketahui. Ini jawabannya adalah C. Oke, untuk nomor 9 jawabannya C. Nomor 10 kemarin sudah jawab. Sekarang nomor 11. Suatu kotak perhiasan berbentuk balok memiliki kapasitas 12 inch. Jika panjang, lebar, dan tinggi balok
kotak yang kedua adalah 2 kali lipat dari kotak perhiasan pertama. Berapakah kapasitas kotak perhiasan kedua dalam satuan inci, ya, itu nomor 11. Oke, kita lihat untuk menghitung kapasitas kan sama dengan volume. Kotak kedua volumenya adalah 2 kali panjang kotak pertama kali 2 kali lebar kotak pertama kali 2 kali tinggi kotak pertama, ya, cari kapasitas kan sama dengan volume. Maka ini sama dengan 2 kali 2 kali 2, 8. Ini panjang kali lebar kali tinggi. Nah, PLT tadi dikasih tahu adalah 12. Ini adalah kapasitas kotak pertama. Maka ini sama dengan 8 kali 12. Sama dengan 96. Jadi volume atau kapasitas kotak kedua adalah 96. Jawabannya ini. Ya. Dan jika R dan S untuk nomor 12, jika R dan S merupakan bilangan bulat positif, R merupakan kelipatan 3, S kelipatan 6, maka R kali S harus kelipatan berapa? Berarti ini kita cari KPK kelipatan dari 3 dan 6. Kalau KPK dari 3 dan 6 itu adalah 6. Tapi kalau kelipatannya mereka lagi adalah bisa 2 kali 2-nya 12, bisa 18, bisa 24. Ya. Nah, kita cari 6, apakah ada di opsi jawaban? Ternyata tidak ada, ya. 12 ada. Ya, ada. Berarti jawabannya adalah B. Ya. Kalau 24 itu sudah lebih besar, ya. 24 lebih besar. Ini terlalu besar, ya, tidak usah. Ini tidak usah. Oke, selanjutnya nomor 13. Para ilmuwan Cina meneliti suatu virus jenis baru COVID-19 di dalam kondisi laboratorium. Mereka menemukan bahwa untuk menghitung pertumbuhan satu kelompok virus digunakan rumus 500 tambah 2x. Di mana x menunjukkan waktu atau jam observasi. Populasi virus dicatat setiap jam selama beberapa hari. Ingat, catat di sini beberapa hari. Kalau mengatakan beberapa hari, berarti tidak sampai 1 minggu. Berarti kemungkinan harinya kurang dari 1 minggu. Ya, kemungkinan, ya. Yang mana yang tidak menunjukkan populasi virus? Oke. Jadi yang A kita lihat 504 berarti dia 500 tambah 4. Berarti X-nya sama dengan 4 bagi 2, 2 jam. Berarti ini adalah populasi virus catatan yang benar. Oke. 524 berarti X-nya sama dengan 24 bagi 2, 12 jam. Ini populasi hasil pencatatan benar. 628 berarti X-nya 628 kurang 500 kan 128. 128 bagi 2, 64 jam. 64 jam itu sekitar 48, tidak sampai 3 hari, ya. Berarti kurang dari 3 hari. Berarti ini masih benar. Kemudian ini 756 adalah X-nya 256 bagi 2, 128 jam. 128 jam itu berapa hari, ya? Coba saya hitung dengan kalkulator. 128 dibagi 24. Dapatnya 5 hari, ya. Kurang, berarti 5 hari lebih dikit. Berarti kurang dari 6 hari. Ini pun masih benar. Nah, 1012 berarti X-nya 512 bagi 2, 256 jam. 25 jam, 6 jam itu, ya, 256 jam itu berapa hari? 256 bagi 24.
10 hari, ya, itu 11 hari. Berarti ini mendekati 11 hari. Berarti dalam hal ini bukan beberapa hari, ini sudah lebih dari 1 minggu. Melanggar dari perjanjiannya adalah beberapa hari, ya, 1 harinya kan hanya kurang dari 1 minggu. Berarti ini yang tidak menunjukkan populasi, ya. Over, waktunya over. Oke, nomor 13 itu ya. Nomor 14, jika X dan Y bilangan bulat positif dengan X merupakan faktor dari 10. Faktor dari 10, mari kita lihat. X itu berarti faktor dari 10. 10 itu 1 kali 10, 2 kali 5, berarti 1, 2, 5, dan 10. Y merupakan faktor dari 12, berarti 1 kali 12, 1, 2 kali 6, 3 kali 4, berarti 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Itu X dan Y. Nah, semua bilangan berikut yang merupakan nilai dari X dan Y, X kali Y, 1. Berarti paling mungkin adalah 1 kali 1, benar. 4, 2 kali 2, ya, 2 kali 2, benar. 15, berarti 3 kali 5, benar. 36 tidak ada, ya. 1 kali berapa, nggak bisa. 2 kali berapa, 3 kali 10, 30, 5 kali 12, 60, nggak mungkin 36. Berarti jawabannya adalah ini, ya. Jawabannya adalah ini, ya, option ini jawaban. Kalau 40 bisa dihasilkan dari 4 kali 10, ya. Ini kan 4 kali 10, benar 40. Oke. Jadi jawaban nomor 14 itu adalah D. Nomor 15. Istilah hipersonik digunakan untuk menyebut sebuah kecepatan yang bernilai 5 kali kecepatan suara. Kecepatan suara itu saja sudah 340 meter per detik. Ambang batas untuk suatu benda bergerak dalam kecepatan hipersonik adalah 1,05 km per detik. Berapa kilometer per jam itu? Ya, berarti kecepatannya V sama dengan 105 km per detik. Dibuat ke jam berarti harus dikali dengan 3.600. Kenapa? Karena 1 jam sama dengan 3.600 detik. Saya kalikan. 105 kali 3.600, 3.780, ya. Ini jawabannya 3.780, ya. Langsung dapat jawabannya. C. Selanjutnya nomor 16. Nah, ini sama soalnya seperti nomor 3 tadi juga. Jika R mutlak tidak sama dengan 1, maka apakah bilangan bulat R adalah genap? Pernyataan pertama, R tidak positif. Pernyataan kedua, 2R lebih dari min 5. Kita lihat, ya. Pertama kita cek pernyataan 1. Cukupkah pernyataan 1 untuk menjawab pertanyaan? R tidak positif, berarti R-nya negatif. R negatif. R itu negatif. Nah, nilai mutlak kan adalah nilai walaupun negatif itu akan menjadi positif. Tidak sama dengan 1, berarti kemungkinan nilai R itu bisa jadi adalah min 2. Tapi bisa juga min 3. Oke, apakah bilangan bulat R genap? Apakah dia genap untuk pernyataan 1? Iya, kalau dia min 2 benar. Tapi kalau dia min 3 tidak genap, ini kan ganjil. Berarti tidak cukup. Yang 1 saja tidak cukup. Berarti A salah. Ya. Untuk 2 saja, yang 2 kita lihat. Apakah 2 cukup? 2R lebih dari min 5. Berarti R bisa saja
sama dengan 3. Sah-sah saja. Sementara nilai R mutlak adalah tidak sama 1. Apakah bilangan bulat R genap? Tidak. Berarti 2 pun tidak cukup. Ya. 1 kalau mereka sendiri-sendiri tidak cukup, 1 tidak cukup, 2 tidak cukup. Bagaimana kalau mereka digabung? Ya, gabung dan R-nya tidak positif dan 2R lebih dari min 5. 2R-nya lebih dari min 5. Kalau kita ambil dia tadi adalah min 2, min 2R lebih dari 5. Kalau min 3 tidak mungkin kita ambil ya. Kalau gabungan ini berarti kita ambil ya 1 dan 2, berarti R-nya saya ambil adalah R sama dengan min 2. Ya, kalau saya ambil min 3 kan tidak bisa. Kenapa? Karena min 3 kali 2 min 6. Min 6 tidak lebih dari min 5 ya. Sehingga saya ambil R sama dengan min 2. Min 2. Nilai mutlak dari 2, min 2 adalah 2. Tidak sama 1 benar. Apakah R bulat R itu adalah bulat negatif? Benar. Ya. Jadi 1 dan 2 itu cukup. 1 dan 2 R tidak positif. 2R lebih dari min 5, itu kita akan dapatkan nilai R-nya min 2. Ya. 1 dan 2 cukup untuk menjawab pernyataan. 2 pernyataan bersama cukup menjawab pertanyaan, tetapi 1 saja tidak cukup. Jawaban nomor 16 adalah C. Nomor 17. Rata-rata dari 5, 25, dan 45 adalah 10 lebih banyak dari rata-rata 15, 10, dan berapa? Oke, kita buat rata-rata itu kan adalah dijumlahkan dulu. 5 tambah 25 tambah 45 itu adalah 75. Dibagi 3, ini 10 lebihnya berarti 10 tambah 15 tambah 10 itu 25. Sedangkan yang tidak diketahui itu adalah X dibagi 3. Oke, ini ya persamaannya jadinya ya. Nah, sekarang saya kalikan semua dengan 3. Berarti 75 sama dengan 30 tambah 25 tambah X. Oke, dengan perhitungan biasa langsung dapat ya. 75 dikurang 55. X-nya sama dengan 20. Ini cukup mudah. Jawabannya A. Nomor 18. Pada suatu perusahaan, pegawai senior rata-ratanya memiliki 16 tahun pengalaman kerja, pegawai junior 4 tahun ya, pengalaman kerja. Jika rata-rata pengalaman kerja dari semua pegawai adalah 7 tahun, maka berapa rasio pegawai senior terhadap junior? Berapa rasio tadi? Juniornya seniornya 16 tahun, juniornya 4 tahun. Oke, Pak. Jadi kalau rata-rata kan itu dibagi dengan jumlahnya. Nah, saya kalikan saja nih rata-ratanya tadi 16. Banyaknya senior taruh S. Nah, kalau cari rata-rata baru kan saya jumlahkan lagi nih. Jadi rata-rata junior itu 4 kali junior. Ini dibagi dengan jumlah mereka. S tambah C. Rata-rata barunya adalah 7 tahun. Kan gini ya, jadi persamaannya. Maka saya dapatkan kalikan aja nih ke kanan ya, ini kali ke kanan. Maka akan saya dapatkan 16S tambah 4C sama dengan 7S tambah 7C. Ini saya kurangkan dengan ini, dapatnya adalah 9S sama dengan ini saya kurangkan dengan 4C kurang dengan 7 ya. 7 kurang 4 dapatnya 3.
Maka S dibanding C, ya, senior terhadap junior berarti 3:9 atau sama dengan 1:3 ya. Jadi sini jawabannya langsung adalah B. Nomor 19. Jika pada daftar bilangan di atas M adalah modusnya. Modus adalah yang paling sering muncul. Kita lihat di sini 8 1 kali, 10 1 kali, 14-nya ada 2 kali, 15 1 kali, 17-nya 3 kali. Berarti modus sama dengan 17. N adalah nilai tengah. Untuk N adalah median ya, nilai tengah. Kita coret sini. Coret, cari nilai tengah. Coret sini. Coret ini. Coret sini ya, tengahnya berarti ini 15 dan 17. N 15 antara 15 dan 17 berarti 15 tambah 17 bagi 2 dapatnya 16. O adalah rata-rata. Rata-rata O berarti saya jumlahkan semua, saya bagi dengan banyaknya data. 8 tambah 20 28 tambah 10 tambah 18 28, 14 tambah 31 kali 2 62, 15 tambah 2 17 32 dibagi dengan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 data. 56 60 tambah 60 ditambah 90 150 bagi 10 15. Oke, saya dapatkan nilainya M17, N16, O-nya 15. Berarti O yang paling kecil. O paling kecil. O nomor 2-nya adalah N, nomor 3-nya adalah M. Itu yang paling besarnya M. Paling besar M, N, dan O. Oke, jawabannya adalah D. Nomor 20 ya, terakhir ya. Jika O adalah pusat dari lingkaran berikut, juring AOB mewakili 3. Mungkin ini 3/8 ya. Bagian juring BOC, BOC 2/5 ini. Berapakah besar sudut AOC? Ini sudut ini ya, berapa? Maka sebelum cari sudut, kita cari bagian dari AOC. AOC itu sama dengan 1 kurang 3/8 bagian dikurang 2/5 bagian. Nah, kita kan operasi pecahan aja. Supaya bisa mengurangi pecahan, kita samakan penyebutnya. 8 dan 5 berarti KPK-nya 40. Ini pun jadi 40. 3-nya menjadi 15 ya, karena 40 bagi 8, 5 kali 3 15. 40 bagi 5, 8 kali 2 16. Nah, ini akan menjadi 40 kurang 31, 9/40. Nih, selanjutnya akan sama dengan Nah, karena dia tanya sudut dalam sebuah lingkaran kan totalnya 360. Maka saya kalikan saja dengan 360. Ini saya coret, dapatnya 9. 9 kali 9 dapatnya 81 derajat. Jadi jawabannya adalah A. Oke. Baiklah, itu saja pembahasan tentang tes potensi skolastik. Semoga bermanfaat dan menjadi persiapan untuk SBMPTN di bulan Juli mendatang. Selamat belajar, semoga sukses.